Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Suami korban pembunuhan di Kota Serang ditangkap polisi. Menyesatkan, puluhan makam keramat palsu di Kecamatan Petir dibongkar. Akibat remblong, truk bermuatan pasir di Pandeglang tabrak motor dan bengkel. Puluhan warga di Desa Sewat, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, membongkar puluhan makam keramat palsu yang tiba-tiba muncul di desa mereka. Selain makam, di lokasi tersebut juga sudah dibangun beberapa bangunan semi permanen yang biasa digunakan para peziarah untuk beristirahat. Jumlah makam keramat palsu yang dibongkar berjumlah 31 makam. Beberapa makam sudah dibangun secara permanen dengan bata. Pada bagian makam juga tertulis beberapa nama seperti Syekh Antaboga, Nyimas Ratu Gandasari, Prabu Taji Malela, dan beberapa nama lainnya. Pembongkaran ini dilakukan karena keberadaan makam semakin menyesatkan dan sering didatangi peziarah yang berasal dari berbagai daerah. Lokasi tersebut sering didatangi warga melakukan ritual pesugihan. Di lokasi tersebut juga ditemukan goa buatan yang diduga sebagai tempat ritual. Biasanya peziarah datang pada malam hingga pagi hari dan datang secara berkelompok. Menurut warga, di lokasi tersebut sebelumnya hanya ada 1 makam, namun tiba-tiba dalam 3 tahun terakhir jumlah makam mencapai puluhan. Udah lama ya, berapa ya, 3 tahun ya. Oh, 3 tahun. Iya. Sering dikunjungin warga sini? Banyak sih. Kalau warga sini kayaknya enggak ya. Banyak kan tamu dari jauh kayaknya. Oh, tamu dari jauh. Warga sini sendiri nggak tahu kalau itu makam? Kalau di sini tahu, cuma kan enggak ini, maksudnya Kekir Buyut memang udah lama. Udah lama. Iya, itu dari tahun kapan kali, emang udah lama dari situ. Udah ada dari situ. Tapi kalau kuburan hampir 30-an itu baru tuh ya? Iya, ya. Warga nggak tahu? Katanya. Orang saya emang nggak pernah ke situ sih. Makam palsu tersebut dibangun oleh Suhada, warga pendatang, dan memiliki istri warga desa Sewat. Suhada juga sering membawa jemaah dari luar untuk melakukan ziarah di tempat tersebut. Dari hasil kesepakatan musyawarah tersebut, kita sepakat untuk itu dibongkar. Karena itu aliran sesat dan dikhawatirkan itu membawa dampak yang buruk pada masyarakat sekitar. Polisi masih mendalami terkait makam palsu tersebut dan akan memanggil Suhada selaku pihak yang membangun makam. Ariel Maranus dan Nama Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Beberapa hari menjelang Hari Raya Idul Adha, dermaga Pelabuhan Merak Kota Cilegon dipadati kendaraan yang didominasi kendaraan jenis truk ekspedisi. Tidak hanya dermaga reguler, lonjakan kendaraan jenis truk ekspedisi juga terjadi di dermaga eksekutif. Peningkatan volume kendaraan ini terjadi pada tengah malam hingga menjelang subuh. Setiap kantong parkir dermaga reguler terisi penuh kendaraan besar. Selain truk, calon pengguna jasa dengan kriteria pejalan kaki yang turun di stasiun kereta api Merak juga terpantau ramai. Sementara itu, jumlah pengguna kendaraan pribadi roda 4 dan pengguna motor masih tergolong normal. Mudik ke Bandar Lampung. Dari Tangerang. dalam rangka Idul Adha atau yang lain? Berarti libur panjang kemarin nggak pulang, Pak? Pulang. Tapi ini pulang lagi ya? Iya. Sekalian merayakan begitu, Pak ya? Iya. Sengaja milih pulang malam kenapa, Pak? Karena siang kerja kan, pulang kerja langsung berangkat. Saat ini terdapat 7 dermaga yang dioperasikan dengan puluhan kapal ro-ro yang melayani para penumpang akan menyeberang maupun turun di Pelabuhan Merak. Ariel Maranus dan Haji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon. Mendekati Idul Adha, harga sejumlah kebutuhan pokok warga mulai mengalami kenaikan. Seperti yang terpantau di pasar tradisional Badak Pandeglang, harga komoditas berupa cabai merah keriting dan cabai rawit oranye mengalami kenaikan terjadi sejak 2 hari terakhir. Harga cabai rawit oranye yang sebelumnya Rp40.000 sekarang menjadi Rp45.000 per kilogram dan cabai merah keriting dari harga Rp40.000 kini naik menjadi Rp45.000 per kilogram.
Sementara untuk harga komoditi yang lain seperti tomat, bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit hijau masih normal. Salah seorang pedagang mengaku sudah memprediksi akan adanya peningkatan harga menjelang Idul Adha. Naik itu cuma 2 macam ya untuk hari raya menjelang Idul Adha ini, cuma 1 rawit oren, 2 cabai merah keriting. Itu dari harga berapa ke berapa, Pak? Rawit oren kemarin masih bisa jual 40, sekarang udah naik ke 45. Kalau cabai merah sama dari 40 naik ke 45. Nah, kalau untuk komoditi yang lainnya nih? Kalau yang lain yang biasa, tomat ya dari 16 ya sama masih 16 harga ketengannya di sini. Bawang merah juga sama masih 40. Masuk bawang putih juga masih sama 40.000. Salah seorang konsumen mengaku sejak naiknya harga cabai tersebut, ia terpaksa mengurangi jumlah pembelian setiap hari. Beratan, melonjak naik. Emang biasa kalau harga normal belinya berapa kilo, Bu? Kalau normal sekilo, kalau sekarang ya setengah, seperempat gitu. Pengennya gimana sih, Bu? Harapannya gimana ini, Bu? Normal aja harganya. Oh, pengen normal lagi ya? Ya. Warga berharap kenaikan harga terutama cabai tidak semakin tinggi dan bisa kembali normal. Ariel Maradus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.